Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang berasal dari India, ratu dan raja yang sangat terkenal pada masanya, yang sangat melegenda cerita cintanya, dan serialnya itu ada ditayangkan di salah satu stasiun TV di Indonesia. Ada bisa tebak apa? Ya, apalagi kalau bukan Joda Akbar. Mungkin cerita Joda Akbar bagi sebagian orang yang emang suka sejarah, emang suka cerita-cerita tentang percintaan di kerajaan, itu udah pada tahu ya. Aku akan menceritakan sebuah perjalanan cinta antara Ratu Joda dan Raja Akbar hingga akhirnya bahagia. Langsung aja, selamat menikmati videonya. Enjoy! Joda Baik, atau lebih kita kenal mungkin Joda Akbar, karena ya pasangannya Raja Akbar gitu. Beliau lahir Oktober tahun 1542, anak dari Raja Barmal dan Rani Campavati. Lalu Raja Akbar atau nama panjangnya itu Abu Ifat Jalaluddin Muhammad Akbar, lahir pada tanggal 15 Oktober 1452. Raja Akbar ini termasuk pribadi yang kuat, jenderal yang sukses, dan pemimpin yang berhasil memperluas wilayah kerajaan Mughal, dan keberhasilan itu ditunjukkan oleh politik dan ekonomi pada saat itu. Nah, pernikahan antara Ratu Joda dan Raja Akbar ini didasarkan awalnya karena bisa dibilang pernikahan politik lah ya. Kenapa pernikahan politik? Karena ayahnya Ratu Joda ini memiliki perjanjian antara Raja Akbar, di mana pada saat itu ayahnya Ratu Joda ini sedang berselisih paham dengan saudara iparnya yang bernama Syarifuddin Mirza. Nah, beliau meminta bantuan kepada Raja Akbar. Dan Raja Akbar pun menyanggupinya, tetapi dengan satu syarat. Syaratnya itu adalah agar Ratu Joda dinikahkan oleh Raja Akbar. Awal mereka bersatu dalam pernikahan. Awalnya itu karena politik lah ya. Mungkin kalau sekarang itu sejenis kayak perjodohan yang orang tua dengan orang tua gitu, yang anaknya tinggal terima aja mungkin ya, kurang lebih seperti itu. Perselisihan antara ayahnya Ratu Joda dengan saudara iparnya itu telah selesai, karena Raja Akbar itu meminta persyaratannya itu, menagih persyaratan itu agar bisa dinikahkan. Akhirnya pernikahan itu pun berlangsung pada tanggal 6 Februari 1562. Akbar menikahi Ratu Joda sebagai istri ketiganya yang satu-satunya beragama Hindu. Aneh kan kalian? By the way, agamanya Raja Akbar itu Islam ya guys. Jadi mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih kok bisa agama Islam menikah dengan Hindu? Negara India itu menganut toleransi yang sangat tinggi. Kalau misalnya dibandingin sama Al-Quran gitu mungkin agak aneh lah ya. Itu dengan adanya pernikahan antara Raja Akbar yang beragama Islam terus Ratu Joda yang beragama Hindu, itu membuat toleransi semakin tinggi di India yang tadi sempat aku bilang itu. Ada yang unik nih pada saat pernikahan keduanya, pernikahan antara Ratu Joda dan Raja Akbar. Kenapa uniknya? Karena Raja Akbar itu tidak ada di tempat acaranya, tidak ada di tempat pernikahannya itu. Raja Akbar itu sedang ada di Agra. Pernikahan awalnya itu karena keduanya itu politik kan, persetujuan politik gitu. Makin lama karena tinggal bersama, karena sehari-hari bersama, keduanya itu saling jatuh cinta, saling menyayangi dengan hati yang tulus. Mungkin kalau di anak zaman sekarang itu kayak cinlok kali ya, yang sehari-hari ketemu, yang bareng-bareng terus, mungkin kurang lebih kayak gitu. Keduanya saling menyayangi karena sama-sama saling mengagumi sifat dan kepribadiannya. Pada tahun 1569, Raja Akbar dijanjikan oleh laki-laki yang terpandang, yang dianggap suci di kota itu, diberitahukan bahwa Ratu Joda akan segera memiliki momongan. Momongannya itu berjenis anak laki-laki pada tanggal 30 Agustus 1569, di mana Ratu Joda melahirkan
anak berjenis kelamin laki-laki, anak pertamanya ya guys, setelah pernikahan itu 8 tahun, lumayan lama kan. Nah, Ratu Joda ini berusia 27 tahun pada saat itu. 8 tahun lamanya Ratu Joda dan Raja Akbar menunggu momongan, menunggu keturunan, akhirnya diberikan keturunan. Keturunan pertama itu langsung anak laki-laki, dimana kalian tahu kan, kalau sistem kerajaan itu pasti mengharapkan anak laki-laki agar bisa mewarisi tata kerajaan kan. Ratu Joda ini mendapatkan gelar dari Raja Akbar, yaitu gelarnya Maryam Uzamani, karena berhasil mendapatkan keturunan laki-laki agar bisa meneruskan tahta kerajaan. Dan Raja Akbar ini memberikan satu set perhiasan yang bernama Naulakah. Naulakah ini memiliki arti yang artinya itu tidak tergantikan. Jadi mungkin maksudnya Ratu Joda ini tidak akan tergantikan oleh siapapun. Raja Akbar ini sangat-sangat senang, sangat-sangat gembira akan kehadiran buah hati pertamanya itu setelah 8 tahun menikah. Nah, gelar yang diberikan Raja Akbar yaitu Maryam Uzamani itu hanya memiliki satu tingkat dengan Raja Akbar. Jadi Raja Akbar di sini, nah Ratu Joda ini di sini. Jadi Raja Akbar ini leluasa memberikan kekuasaan, memberikan perintah-perintah untuk mengatur kerajaan kepada Ratu Joda, karena kan cuma beda setingkat doang kan. Ratu Joda mulai menggantikan peran Raja Akbar pada tahun 1605. Kenapa? Karena pada tanggal 27 Oktober 1605 Raja Akbar meninggal dunia. Dan selanjutnya turun ke Ratu Joda. Pada masa kepemimpinan Ratu Joda, pemerintahan Jahangir, Ratu Joda menjadi pedagang wanita terhebat di kalangan bangsawan. Ada yang bisa menandingi kehebatan Ratu Joda. Seiring berjalannya waktu, pemerintahan yang dipimpin oleh Ratu Joda berkembang pesat. Kerajaan Mughal berkembang pesat dari yang dipimpin Raja Akbar sampai dengan Ratu Joda, sehingga pada tanggal 19 Mei 1623 Ratu Joda pun meninggal dunia pada saat usia 80 tahun. Mungkin Ratu Joda dan Raja Akbar termasuk pasangan yang tidak bisa dijauhkan kali ya, karena makam antara Raja Akbar dan Ratu Joda hanya berjarak 1 km. Makam Raja Akbar berada di Sikandra, Agra, dan makam Ratu Joda ada di Agra, India. Sekian cerita tentang Raja Akbar dan Ratu Joda, dan Raja Akbar, atau yang kita kenal Joda Akbar. Misalnya ada kata-kata yang salah atau penyampaian nama, tempat, lokasi, atau cerita yang salah, mohon dikoreksi dan komen di bawah ya. Kalian punya cerita lebih atau informasi lebih terkait dengan cerita Joda Akbar ini, tulis juga ya komen di bawah. Terima kasih. Like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Thank you, bye bye.